Yang pertama, apakah setiap perceraian pasti dibenci oleh Allah ataukah ada perincian dalam hal ini? Karena kami dapati dalil adanya sahabiah yang melapor kepada Rasulullah SAW ingin bercerai dengan suaminya tanpa ada alasan tertentu dan beliau SAW mengiyakan keinginan sahabiah tersebut dengan syarat harus mengembalikan kebun yang diberikan oleh suaminya. Sebagai informasi tambahan, beberapa kenalan enggan menceraikan pasangannya karena takut dibenci oleh Allah sekalipun pasangannya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, selingkuh dan lain-lain. Gimana, Ustaz? Iya. Pertama, memicu kepada hadis yang telah disebutkan tadi, yaitu tolak itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Hadisnya adalah abghadul halali indallahi at-talaqu. Perkara halal yang amat dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis ini seingat ana, hadis ini masyhur indal fuqaha. Cuma sisi kesahihannya hadis masih dipertanyakan, dan ana pribadi condong hadis ini itu lemah. Nah, kalau hadis ini lemah berarti sudah selesai permasalahan itu. Cuma bukan berarti talak itu seenaknya aja dilakukan. Karena para fuqaha membagi talak itu sesuai dengan ahkam syariah, ahkam taklifiyah. Berarti ada 5. Ada talak yang memang diharamkan oleh Allah, ada talak yang memang diwajibkan oleh Allah, ada talak yang memang dimakruhkan, dimubahkan dan seterusnya. Itu berputar di 5 ahkam taklifiyah. Kita nggak bisa menyatakan talak itu hukum hanya satu, itu nggak bisa. Maka harus dirinci. Kalau begitu pertanyaannya, kapan talak itu diwajibkan gitu kan? Nah, talak itu diwajibkan misal kayak istri. Istri itu ya nggak bisa diajak ketaatan, maksiat toh. Misal contoh dia nggak mau sholat, dia minum khamr, kemudian dia selingkuh. Ini fuqaha mengatakan wajib ditalak. Wajib ditalak, bukan kok malah jadi abghadul halal indallah talaqu. Tidak. Itu kalau berseberangan dengan apa? Dengan ini nggak mungkin Anda itu membiarkan orang di bawah kekuasaan kamu terus dia itu berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kecemburuan kamu itu, mana wahai suami? Dalam kondisi si istri itu tidak bisa diatur untuk diajak taat. Anak ikat tadi selama memang sudah nggak bisa diajak gitu kan, udah dinasihatin, udah diajak, tapi memang ya nggak ada keinginan untuk berubah, nggak ada keinginan untuk berubah ya kayak gini. Ini wajib dicerai lah, mau diapain? Ini maksud dibiarin terus ya nggak bisa. Nah, ada Ustaz contoh, ada wanita yang wajib haram ditalak. Nah, sekarang kalau haram ditalak itu apa? Artinya apa? Alasan dia mentalak itu kan butuh ditanyakan, karena orang menikah itu kan dibutuhkan, asal orang itu menikah itu adalah niatnya harus mudawamah, untuk daumah itu melanggengkan. Nah, kalau laki-laki nikah cerai, nikah lagi cerai, nikah lagi tanpa ada alasan syar'i, itu jelas hukumnya haram, karena Anda dengan mentalak itu tanpa ada sebab yang syar'i dan ada udzur syar'i, Anda lepas begitu aja, itu sama saja bentuknya menganiaya si wanita itu. Perlu dicatat ya wahai kaum laki-laki, karena wanita itu ketika dia ingin sama kamu, saya yakin tujuan dia adalah kelanggengan. Sebab dia berpikir kalau andai kata Anda mau ceraikan, sebulan tak ceraikan, nggak bakal mau sama kamu itu. Karena dia tahu konsekuensi kalau aku jadi janda, siapa yang mau gitu kan.
apalagi beranak, siapa yang mau sama saya kan, malah begitu. Maka kalau gitu keadaannya, maka jelas hukumnya menjadi haram mentalak dia kan itu. Maka itu sebuah contoh, dan kalau saya mau kupas satu persatu ya habis, nggak ada yang lain. Tapi intinya gambarannya kan harus dirinci gitu, harus dirinci, nggak bisa dengan satu hukum. Adapun kasus yang ditanyakan tadi Sahabiah itu memang beda babnya. Yang ditanyakan di sini beda babnya. Ini bab Sahabiah meminta cerai. Kalau soalnya yang pertama tadi laki-laki mentalak. Nah, kalau wanita minta cerai itu namanya khulu. Jadi beda bab di sini. Nah, yang dimaksudkan oleh penanya tadi, seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW, kisahnya itu, kata dia, ini akhafu an akfur, aku itu khawatir kufur wahai Rasulullah. Arti kufur ke suami. Lah, ini bukan karena sisi agamanya suami atau akhlaknya suami, tapi ini kaitannya ke bodinya suami. Jadi wanita ini nggak seneng ke suami karena bodinya. Lah terus kalau ini dibiarkan terus sama suami itu, maka dia akan tidak maksimal dalam melayani suami. Karena apa? Karena tidak ada rasa cinta kepada sang suami. Nah, di dalam kaidah syariahnya, sebelum kita berinjak kepada hadis tadi, boleh, nggak apa-apa suami si istri itu minta cerai. Ini babnya beda dengan pertanyaan di awal sebenarnya kan, cuma harus dirinci lagi gitu loh. Jadi kalau dia biarkan hidup sama dia, itu jelas lebih besar madorotnya. Dan dia kalau minta cerai itu juga madorotnya bagi dia gitu. Tapi dalam kaidah ini kan akhaful dzararain, mengambil madorot yang paling besar dengan mencegah madorot yang paling besar dengan melakukan madorot yang paling kecil. Maka syarat membolehkan dia minta cerai. Syarat membolehkan dan dia itu minta cerai. Apa alasan yang mendasari boleh minta cerai? Ini kalau diteruskan nggak akan bisa menunaikan sebagai istri yang solihah, karena tidak ada rasa cinta dan kesenangan terhadap bodi si laki-laki itu. Nah, oleh karena Nabi mengatakan, ya udah, aturidina, apakah anti mau antarudina mengembalikan kebunnya, hanya mahar yang telah diberikan kepadanya. Nah, artinya syarat khulu itu harus mengembalikan sebagian mahar kepada sang suami, karena anti yang meminta cerai. Karena anti yang meminta cerai, maka sebagai apa? Sebagai imbalannya ya Anda harus kembalikan apa? Sebagian mahar itu. Nah, jadi kesimpulannya, minta cerai pun ya ada 5 hukum, bisa wajib, bisa sunnah, dan bisa haram. Bahkan minta cerai itu bisa menjadi haram kalau itu tanpa udzur syar'i. Maka Rasulullah, ayyumra'atin talabat talaqan min zaujiha min ghairi ma ba'sin lam tajid raihatal jannah. Perempuan mana saja yang dia minta cerai tanpa sebab syar'i, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Lah, berarti dari hadis ini menunjukkan apa? Mengkompromikan dari hadis ini kan minta cerai nggak boleh nih. Sedangkan hadis ini menunjukkan boleh. Nah, maka bagaimana ya tadi? Diletakkan di keadaan tertentu, ini di keadaan tertentu. Keadaan nggak boleh kalau memang apa? Minta cerainya tanpa ada udzur syar'i, dan diperbolehkan berarti ada udzur syar'i. Jadi teman-teman semuanya, di dalam mengambil hadis yang ada, jangan mengambil satuan hadis. Sebab kalau mengambil satu hadis tidak mengambil hadis yang lain pasti akan salah. Kenapa orang-orang Khawarij itu salah? Karena dia hanya mengambil ayat-ayat wa'idiyah, ancaman tok, tanpa mengambil ayat-ayat yang lain yang berupa kasih sayangnya Allah. Dan kenapa orang-orang Murji'ah itu salah? Karena dia hanya mengambil apa? Ayat-ayat yang berupa kasih sayangnya Allah tanpa mengambil ayat-ayat yang berupa ancaman. Maka yang paling bagus kedua-duanya itu diambil.
maka sama aja kasusnya fikih. Kalau fikih itu hanya mengambil separuh aja tanpa mengambil yang lain, pasti akan salah, pasti akan salah. Ya. Jadi, Terus ada tanda tadi amat salah kalau dengan kondisi tadi dikasih tanda pertanyaan di awal Pak, sampai ada KDRT kan, KDRT terus takut apa berselingkuh dibiarin aja, ya ini jenis tambah pengawuran yang enggak. Kalau sampai selingkuh kemudian sampai zina malah salah, karena haram bagi apa laki-laki yang baik menikah dengan laki-laki yang penjina, perempuan penjina, atau sebalikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, at-thayyibuna lit-thayyibat wal khabithuna lil khabithat, kan gitu. Orang baik, artinya orang baik itu orang yang suci dari zina, ya untuk wanita yang suci dari zina. Orang yang berzina adalah untuk orang berzina. Nah, kalau selingkuhnya sampai berzina, terus kamu OP ini, terus gimana ini? Ini haram untuk kamu teruskan, ini haram ini. Sampai dia taubat ini bisa-bisa wajib ditalak ini. Terus air maninya gimana terusan? Air maninya dia dengan air mani kamu, terus anaknya jadi apa? Gak mungkin dua air mani ada dalam satu rahim sang ibu. Ini tambah kacau ini. Yang kedua, KDRT yang ada, si istri dipukulin gitu kan, sampai dia nggak mau minta cerai. Ini berarti kezaliman dong, gara-gara ini sampai dia nggak mau minta cerai, takut lam tajid raihatal jannah gitu kan. Takut, si wanita takut banget, nanti aku nggak dapat baunya surga, nanti dibenci oleh Allah nanti atau apa begitu. Ini karena kurang pemahamannya terhadap hadis-hadis yang lain, sehingga dia mengambil satu hadis saja lalu menafikan yang lainnya. Ini nggak bisa. Ini agama berarti ada unsur kedoliman kalau begini ini. Kalau hanya mengambil sepihak, berarti Anda mendolimi wanita sampai nanti psikisnya wanita itu ajur karena selalu terdolimi, bahkan mungkin gila, terus dia diem aja. Ya nggak mungkin lah. Ini salah, pemahaman yang salah. Tidak begitu, karena wanita dipukulin, wanita diapain, ini sudah bisa ranah yang wanita itu bisa menggugat atau minta cerai, karena ini berupa kezaliman nih, bahkan kalau dia nggak tahan dengan dipukul, ini nggak bisa. Masa hidup kayak gini ini ya nggak mungkin lah. Bahkan mungkin bisa dia wajib minta cerai saat kayak gini, ini keadaannya gitu loh. Walaupun mungkin logikanya ya tak sabar saya, barangkali berubah. Ya sabar kamu sampai seberapa? Sabar kamu saya berapa lah itu. Ya.